Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najara Tubania dari kelas 3 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan menjelaskan praktikum yang telah dilakukan untuk mata kuliah Konstruksi dan Evolusi Perangkat Lunak. Di sini terdapat 7 praktikum. Untuk praktikum yang pertama itu ialah membuat tampilan sederhana dengan titel mahasiswa Polman Bubble. Di sini terdapat dua menu, ada menu mendaftar dan menu daftar mahasiswa. Jika kita ingin melihat daftar mahasiswa, kita akan mengklik menu yang ini. Nah, di sini sudah terdapat satu mahasiswa yang sudah mendaftar dengan ID 918. Kemudian jika kita ingin menambahkan mahasiswa baru, maka kita tinggal klik saja tambah mahasiswa ini. Nah, kita masukkan ID, nama mahasiswa, dan alamatnya. Misalnya ID-nya 123. Dengan nama mahasiswa, Tia. Kemudian alamat dia ada di Parit Padang. Nah, kita kirim. Kemudian data tersebut akan masuk ke dalam tabel database-nya. Jika kita ingin melihat kembali apakah mahasiswa tadi sudah terdaftar, maka kita akan membuka kembali daftar mahasiswa. Nah, sudah terdapat nama Tia di sini. Jika kita tidak menginginkan data ini, maka kita bisa menghapusnya. Maka data sudah terhapus. Nah, ini adalah codingannya untuk membuat tampilan seperti tadi. Di sini ada config PHP untuk menghubungkan ke database. Kemudian ini ada indeks PHP untuk tampilan awal, untuk memanggilnya. Kemudian ini ada data mahasiswa, edit PHP, hapus, proses datar, proses edit, tambah data, dan tampilan data. Kemudian kita ke praktikum yang pertama dalam penggunaan Python. Pada praktikum 1, di sini terdapat 3 studi kasus. Yang pertama untuk membuat informasi pariwisata di daerah kita, list prodi dari kampus sendiri, sama membuat dengan nested tuple. Di sini saya membuat wisata Pantai Parai Tenggiri. Print ini nantinya dia akan mengeprint langsung apa yang sudah kita tulis di dalam sini. Nah, jika kita run, maka hasilnya akan seperti ini. Akan menampilkan informasi tentang Pantai Parai Tenggiri yang sudah kita isi tadi. Di sini wisata Pantai Parai Tenggiri. Pantai ini terletak tepat di sebelah Pantai Matras dan sampai ke kerang yang menghiasi bibir pantai. Kemudian selanjutnya ada list prodi di Polman sendiri. Terdapat 6 prodi pada kampus Polman sendiri, ada D4 dengan D3. Kemudian kita isi prodi tersebut, lalu dipanggil dengan print prodi. Jika kita run, maka hasilnya akan seperti ini. Dia akan menampilkan nama prodi dari D4 sampai ke D3. Kemudian untuk studi kasus ketiga ada dengan tuple, nested tuple. Pada tuple 1 ini ada isian kepala, pundak, lutut, kaki. Tuple 2 ada lutut kaki, tuple 3 mommy finger where are you. Tuple keempat itu ialah gabungan dari tuple 1, tuple 2 dan tuple 3. Kemudian di sini kita akan memanggil tuple yang berisi tuple 1, gabungan dari tuple 1, tuple 2 dan tuple 3. Kemudian kita akan memanggil tuple 2 untuk lutut saja. Maka yang akan nampil tadi adalah tuple 4 sama tuple 2 untuk bagian lutut saja. Kemudian kita ke praktikum kedua. Pada praktikum kedua ini, kita akan mencari atau membuat program dengan Python untuk menghitung luas segitiga yang inputannya dimasukkan oleh user sendiri. Kemudian membuat tampilan usia, sama membuat output dari gerbang logika. Nah, untuk yang pertama itu ialah luas segitiga. Untuk luas segitiga sendiri itu saya menggunakan variabel num1, num2 sama num3. Num1 untuk menginput dari user sendiri itu kita menggunakan kode input alas dengan num2 input tinggi. Nah, kemudian pada num3 ini ialah rumus untuk mencari luas segitiga itu sendiri dengan rumus 1/2 dikali num1 dikali num2.
Kemudian untuk memanggilnya, kita bisa menuliskan print luas sama dengan 1/2 dikali A dikali T sama dengan num3 yang kita akan panggil tadi untuk menghitung rumusnya. Kemudian kita run. Untuk alas kita isi 3, kemudian tingginya misalkan kita isi 6. Nah, maka dia akan menghitung luasnya sama dengan 9,0. Yang kedua, kita membuat perbandingan usia antara ibu dan anak. Nah, di sini saya menggunakan variabel Anda, ibu, dan selisih. Untuk menginputkan dari user sendiri itu seperti biasa, kita menggunakan input berapa usia Anda dan berapa usia ibu Anda. Kemudian, untuk mencari rumusnya itu, kita gunakan selisih sama dengan ibu dikurang Anda. Ibu Anda ini diambil dari variabel yang sudah kita bikin. Nah, untuk memanggilnya, kita tinggal klik print selisih usia Anda dan ibu Anda adalah, untuk usia Anda kita isi misalkan 20. Usia ibu 60. Nah, maka selisih usia Anda dan ibu adalah 40 karena untuk mendapatkan 40 ini itu dari rumus selisih sama dengan ibu dikurang Anda. Kemudian kita membuat operasi untuk menampilkan output seperti gerbang logika. Di sini saya menggunakan X dan Y, X untuk false, kalau Y itu yang true. Kita tinggal ketik print X and Y or Y. Jika kita run, maka hasilnya adalah true. Coba kita lihat kembali. X false dengan Y true. Maka X or Y and Y itu sama dengan true atau 1. Kemudian kita ke praktikum yang ketiga. Untuk praktikum 3 ini tentang struktur percabangan dan perulangan. Pada studi kasusnya ini, kegiatan praktikumnya itu ialah membuat program untuk menampilkan bilangan ganjil di bawah 20, membuat program untuk menampilkan nilai UKT mahasiswa dengan ketentuan, membuat program untuk menghitung rata-rata nilai mahasiswa. Untuk program yang pertama itu ialah membuat bilangan ganjil di bawah 20. Di sini saya isi perulangannya dengan 20, dengan perulangan untuk nilai in range, kita isi dalam kurung perulangan. Nah, jika nilai persen 2 sama dengan 1, maka kita akan print nilai ini. Maka ketika kita run, hasilnya akan menampilkan bilangan ganjil di bawah 20. Ada 1, 3, 5, 7, 9, hingga 19. Untuk program yang kedua, itu ialah menghitung UKT mahasiswa dengan ketentuan. Di sini gaji pendapatan orang tua itu diinput sendiri oleh user dengan input jumlah pendapatan orang tua. Kemudian nanti akan diproses dengan perulangan. Jika gaji lebih kecil dari 1 juta, maka UKT-nya 0. Kemudian jika gaji lebih kecil dari 3 juta dan lebih besar daripada sama dengan 1 juta, maka UKT tersebut Rp1.500.000. Nah, jika gaji lebih kecil dari 5 juta dan gaji lebih besar dari sama dengan 3 juta, maka UKT-nya 3 juta juga. Untuk angka yang dimasukkan selain dari yang sudah diprogram, maka UKT-nya itu ialah 10 juta. Jika kita ingin memanggil nilai UKT untuk mengetahui berapa jumlah UKT mahasiswa tersebut, kita tinggal ketik print nilai UKT mahasiswa dengan format UKT untuk menghitung berapa jumlah UKT dari mahasiswa itu. Misalnya jumlah pendapatan orang tua itu 1 juta. Maka UKT dari mahasiswa tersebut ialah 1.500.000. Karena apa? Karena pada program sudah dituliskan jika gaji lebih kecil dari 3 juta dan gaji lebih besar daripada sama dengan 1 juta, maka gaji tersebut ialah 1 juta. Maka UKT mahasiswa tersebut ialah 1.500.000. Untuk program ketiga, menghitung nilai rata-rata mahasiswa. Nah, di sini untuk menginput dari banyak mahasiswa itu sendiri menggunakan inputan dari user dengan input banyak mahasiswa. Kemudian untuk perulangannya itu menggunakan for i in range 0,a. Dengan term input masukkan nilai mahasiswa.
maka nanti nilai mahasiswa ini juga user sendiri yang memasukkan dengan jum plus sama dengan data dari e-inrange ini. Ada berapa data yang dimasukkan, maka data itulah yang akan tampil nanti. Kemudian untuk menghitung rata-ratanya, itu ialah jumlah itu dibagi dengan A. Untuk memanggilnya, kita tinggal ketik print rata-rata nilai mahasiswa persen 0,2F persen rata-rata. Kita isi di sini banyak mahasiswanya itu ada 5. Untuk nilai mahasiswa pertama itu nilainya 100, mahasiswa kedua nilainya 70, mahasiswa ketiga nilainya 60, mahasiswa keempat nilainya 80, dan mahasiswa terakhir nilainya 70. Maka rata-rata dari nilai mahasiswa kelima mahasiswa tersebut ialah 76,0. Selanjutnya kita ke praktikum 4. Pada praktikum 4 ini menggunakan function. Function ini sendiri merupakan teknik untuk mempermudah penulisan kode agar menjadi lebih efisien, mudah dibaca, dan di maintenance. Untuk kegiatan praktikumnya sendiri itu masih sama, ada 3. Membuat kalkulator sederhana dengan fungsi pada Python, kemudian membuat tampilan bintang, dan membuat program dengan menggunakan fungsi Python untuk menampilkan penjumlahan bilangan 0 sampai dengan 100. Nah, yang pertama ialah membuat kalkulator sederhana. Di sini saya mempunyai fungsi tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, jika kita menuliskan def tambah x, y, maka di return x plus y untuk tambah. Untuk kurang, menggunakan kurang, dan seterusnya. Untuk angka sendiri itu diinput dari user sendiri. Dengan angka 1 dan angka 2. Di sini terdapat 2 angka. Kemudian setelah mengisi angkanya, maka user akan diarahkan untuk memilih pilihan antara ingin memilih tambah, kurang, kali, atau bagi. Kemudian dilakukanlah perulangan dengan if pilih tambah, maka akan menampilkan print angka 1 ditambah angka 2 sama dengan tambah angka 1, angka 2. Nah, untuk kurang sendiri menggunakan kurang, kali menggunakan kali, dan bagi menggunakan bagi. Jika user memasukkan nilai yang salah atau pilihan yang salah, maka akan menampilkan output inputan salah. Misalkan bilangan pertama kita isi dengan 3. Kemudian untuk bilangan kedua kita isi dengan 2. Nah, kita ingin memilih tambah, maka di sini kita ketikkan tambah. Kemudian kita enter. Maka hasil dari 3 ditambah 2 itu 5. Kemudian untuk yang kedua kita membuat function untuk menampilkan urutan bintang dari terkecil sampai ke besar. Di sini ada function bintang kita inisialisasikan dengan x. Kemudian for i in range 0 dan x, for j in range 0, i ditambah 1. Kemudian print bintang dan n kita isi dengan kosong saja. Kemudian kita print /n, ini untuk apa? Agar dia turun ke bawah. Untuk memasukkan banyak baris yang kita inginkan itu kita menggunakan x in input masukkan banyak baris. Kemudian kita panggil dengan bintang x. Masukkan banyak baris, kita isi 6. Maka dia akan menampilkan output bintang seperti ini. Ini bintangnya ada 6 baris. Kemudian fungsi untuk menampilkan penjumlahan 0 sampai dengan 100. Di sini saya mempunyai fungsi bilangan, isi bilangan itu ialah n, dengan for i in range 0, n ditambah 1, maka nanti bilangan n ini akan ditambah dengan bilangan yang selanjutnya. Kemudian untuk jumlah sendiri, yang sudah saya katakan tadi, jumlah plus i. Kemudian return jumlah. Untuk inputan banyak bilangan sendiri itu masih dimasukkan oleh user. Dengan n in input masukkan banyak bilangan. Kemudian kita akan memanggil print bilangan n. Hasil outputnya itu ialah kita akan memasukkan banyak bilangan dulu, misalkan bilangannya itu ada 100. Nah, maka dia akan menjumlahkan 0 ditambah 1, ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, sampai dengan ditambah 100, itu hasilnya 5050. Selanjutnya kita ke praktikum yang kelima. Untuk praktikum kelima ini sendiri, itu ialah praktikum OOP pada Python. OOP ini ialah metode penataan program dengan menggabungkan properti dan perilaku terkait ke dalam objek individu.
Objek memiliki dua karakteristik, yaitu properti atau atribut dan perilaku atau behavior. Untuk kegiatan praktikum 5 ini ada dua kegiatan, membuat kalkulator sederhana menggunakan kelas pada Python, dan membuat program mencetak bilangan genap dan bilangan ganjil dengan menggunakan konsep pewarisan pada Python. Untuk yang pertama, kita akan membuat kalkulator sederhana dengan fungsi pada Python. Di sini saya punya satu kelas yang bernama kelas kalkulator dengan fungsi def, init, self, angka 1 dan angka 2 dengan def tambah, kurang, kali, dan bagi. Sama seperti tadi, tapi ini kita mempunyai kelas di dalamnya. Kemudian, user sendiri akan memilih fungsi yang akan ia jalankan atau yang ia inginkan. Di sini ada terdapat 4 fungsi, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk menginput angka pertama dan angka kedua masih dilakukan oleh user. Nah, kemudian kelas kali ini akan dipanggil pada di bawah sini dengan isian angka 1 dan angka 2. Jika n sama dengan 2, maka kali ini ialah untuk kurang. Sampai ke pilihan keempat, maka kali ini akan bagi. Jika kita sudah merun program tersebut, akan tampil untuk memilih fungsi. Kita di sini memilih fungsi pengurangan. Angka pertama kita isi dengan 5, kemudian angka kedua kita isi dengan 3. Nah, maka hasil dari 5 dikurang 2 adalah 3. Kemudian menampilkan bilangan ganjil genap menggunakan OOP pada Python. Nah, di sini saya menggunakan inputan user langsung dengan saya tulis dulu in input masukkan jumlah bilangan. Di sini saya punya 3 kelas. Yang pertama ada kelas genap, kelas ganjil, dan kelas jumlah gabungan dari genap dan ganjil. Untuk memanggilnya, hasil sama dengan jumlah, hasil genap, dan hasil ganjil. Jika kita run, kita ingin memasukkan jumlah bilangannya 100 misalkan, atau itu terlalu banyak, misalnya 20 saja. Nah, maka bilangan genapnya itu akan tampil di sini 0, 2, 4, 6, 8, 10 sampai 18. Dan bilangan ganjilnya itu ialah bilangan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan sampai 19 untuk bilangan ganjil. Untuk praktikum yang terakhir ini ialah defensive programming untuk exception handling. Defensive programming ini ialah implementasi proses menulis kode atau programming di mana programmer dapat mungkin mengantisipasi kemungkinan failure pada kode. Untuk praktikum yang terakhir ini itu ialah membuat sebuah program exception handling untuk menangani nilai yang diinputkan user. User harus menginputkan nilai berupa integer. Jika user tidak menginput nilai berupa integer, maka akan muncul exception yang menjelaskan bahwa data yang diinput tidak valid. Di sini saya menggunakan while true dengan try x sama dengan in input masukkan nilai. Masih user yang memasukkan nilai, kemudian di break dengan accept value error. Kemudian dia akan mengeluarkan print tipe data salah. Masukkan dalam bentuk tipe data integer. Seperti ini, misalkan kita masukkan nilainya itu huruf A. Nah, maka dia akan keluar exception-nya. Tipe data salah, masukkan dalam bentuk tipe data integer. Kita masukkan nilainya 2, integer 2. Barulah dia mau menerima masukan nilai dari user, karena 2 ini merupakan bentuk dari integer. Sekian praktikum yang sudah dilakukan dan saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.